Selanjutnya pemirsa, balita RA yang menjadi korban penganiayaan oleh pacar tantenya mengalami cedera berat pada bagian otak. Korban masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi korban hingga saat ini masih koma dengan kondisi sejumlah tulang yang patah. Tidak hanya itu, di tubuh korban juga terdapat memar serta mengalami gangguan pada sendi bahunya. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga menyebut pihaknya telah curiga sejak awal saat korban dilarikan ke IGD Rumah Sakit Polri. Pasalnya saat itu kondisi korban jauh berbeda dengan penuturan pelaku dan tantenya, sehingga petugas medis yang menangani langsung melaporkan kecurigaan korban alami penganiayaan ke polisi. Hari ini masih belum sadar. Jadi ini kan kondisinya itu mengalami cedera otak berat, ya, cedera otak berat. Kemudian pada tulang selangka ini patah, kemudian memar-memar dan gangguan pada bahu, sendi bahu kanan, ya. Jadi kayaknya memang traumanya pada. Ya, sebelumnya kasus penganiayaan terhadap balita ini terungkap setelah pelaku dan tante korban membawa korban ke rumah sakit dengan alasan korban terjatuh. Pihak rumah sakit curiga dengan kondisi korban yang tidak hanya mengalami patah tulang namun juga mengalami luka di hampir sekujur tubuhnya. Nasib malang dialami seorang balita 3 tahun yang mengalami patah leher usai dianiaya oleh kekasih tantenya. Kasus penganiayaan ini terungkap setelah pelaku dan tante korban membawa korban ke rumah sakit dengan alasan korban jatuh. Namun pihak rumah sakit curiga dengan kondisi korban yang tidak hanya mengalami patah tulang, tetapi juga mengalami luka hampir di sekujur tubuhnya. Luka-luka yang terdapat di tubuh korban diduga merupakan luka akibat tindakan kekerasan. Korban berinisial HZ diketahui dititipkan orang tuanya kepada tantenya yang masih berusia 17 tahun. Ibu korban diketahui menjadi pekerja migran di luar negeri. Tante korban diketahui tinggal bersama pelaku sejak bulan November lalu. Sejak saat itulah korban kerap mendapat tindak kekerasan. Saat korban dianiaya, tantenya sempat merekam. Namun menurut pengakuannya ke polisi, rekaman itu dilakukan sebagai bukti jika terjadi sesuatu hal kepada keponakannya. Dan tersangka saat ini sudah dalam upaya paksa kami dan sudah dalam penahanan di unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Pun motifnya sendiri sampai dia menganiaya itu apa sih, Pun? Baik, motifnya karena anak ini sering rewel untuk pengakuan tersangka, yang mana sehingga kejadian tersebut berulang yang dilakukan oleh tersangka. Pengakuan pelaku RA yang berusia 29 tahun kesal karena korban kerap menangis saat pelaku pulang kerja. Ada kesel sedikit, Pak. Kesal kenapa? Ya, habis pulang kerjain motor, Pak. Terus ngeliat anaknya nangis. Oh, karena sering nangis. Iya. Udah berapa kali kamu aniaya dia? Kurang lebih 2 kali, Pak. Nyesel nggak? Misal, Pak. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah mendekam di Mapolres Jakarta Timur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Steve Man, Jakarta.